Halo guys, welcome to my channel Mimpi dan Bintangku. Nah, di video pertama saya akan membahas sejarah tentang teh botol sosro. Nah, tapi jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena di channel ini akan membahas tentang sejarah yang unik dan hal-hal yang unik di seluruh dunia. Nah, kenapa di video pertama saya memilih teh botol sosro? Karena teh botol sosro ini adalah minum favorit saya yang pertama sejak saya masih kecil sampai besar, dan rasanya yang unik dan khas. Dan juga asal-usul teh botol ini ada kaitannya dengan Slawi. Kalian mau dengar? Ayo kita dengarkan. Kita nikmatin dulu. Enak, rasanya yang enak dan khas dan dingin. Coba kalian dengar suara. Nah, to the topic. Jadi perusahaan ini dimulai dari kedai teh yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Sosro Wijoyo. Nah, kita panggil sebut saja Pak Sosro, oke? Kedai ini berada di Slawi, di Kampung Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kedai teh ini sangat disukai oleh banyak orang di kalangan desa, juga sangat banyak yang menyukainya. Nah, kedai ini tuh banyak sekali penggemarnya karena rasanya yang unik dan khas itu terdapat di teh ini. Karena Pak Sosro itu sudah merasa kalau tehnya itu sudah dikenali banyak orang dan disukai banyak orang, Pak Sosro itu pun berniat untuk menjualnya di ibu kota Jakarta, yang pastinya banyak orang di sana. Itu Jakarta juga menjadi target utama bagi perusahaan-perusahaan untuk menjual produknya di sana. Dan juga Pak Sosro pun membuat produk baru yang bernama teh tubruk cap botol. Nah, teh tubruk cap botol ini tuh kayak teh kering yang daun-daun kering itu, lalu dimasukkan di wadah kertas kotak-kotak itu. Pasti kalian ingat kan? Lalu Pak Sosro pun berangkat ke Jakarta untuk menjualnya. Tapi produknya susah dijual. Kenapa? Karena pembuatannya yang rumit. Pak Sosro pun berkata dalam hati, saya hanya perlu perkenalkan saja ke masyarakat. Karena teh yang saya racik ini pasti sangat enak dan lezat, dan pasti akan disukai dan dicintai oleh semua orang di Indonesia, ujar Pak Sosro di dalam hati. Akhirnya Pak Sosro pun membuat promosi baru, yaitu dengan cara mengajarkannya menseduh teh, karena pasti teh itu enaknya diseduh hangat-hangat, ya kan? Akhirnya diajarkan ke semua orang, dan juga untuk mengajarkan kepada orang-orang cara menseduh teh dengan benar dan baik. Tapi karena proses penyeduhannya sangat lama, akhirnya banyak orang yang jadi tertarik. Terus mereka tuh tidak suka gara-gara mereka malas menunggunya, dan akhirnya promosi itu gagal. Nah, terus ada promosi lagi dari idenya Pak Sosro, dengan cara menseduhnya atau masaknya di rumah, lalu dimasukkan ke wadah panci, lalu diangkat ke truk, dibawa ke pasar-pasar untuk dicobakan oleh orang-orang. Sampai saatnya Pak Sosro di pasar-pasar, pas dia turun, dia kaget. Ternyata tehnya pada tumpah-tumpah dari pancinya. Kenapa? Gara-gara jalanan Jakarta yang masih jelek, tidak kayak zaman sekarang yang bagus gitu. Dulu tuh sangat jelek, banyak berlubang. Jadi makanya pada tumpah-tumpah. Akhirnya Pak Sosro pun juga gagal promosinya. Dan di tengah malam yang sangat indah, Pak Sosro pun merenung. Dia merenung memikirkan bisnisnya yang di ujung kebangkrutan. Pak Sosro sudah punya uang. Pak Sosro juga mempunyai tagihan yang terus menambah. Pak Sosro juga minggu depan harus membayar gaji para pelayannya. Nah, tapi di suatu kejadian, Pak Sosro tuh mempunyai niat jahil untuk menaruh teh yang sudah dimasak, lalu ditaruh di botol kecap asin yang sudah dibersihkan. Lalu ada pelayan tuh yang melihatnya dan bisik-bisik,
Kok aneh ya Pak Sosro? Kan tehnya enak kan diminum anget-anget. Biarin, nanti juga besok kita pulang ke Jakarta. Akhirnya Pak Sosro pun membuat promosi untuk terakhir kalinya. Ternyata saat dipromosikan di pasar-pasar, ternyata laku keras. Gara-gara wadah yang sangat praktis, tidak usah dimasak, dan sampai-sampai ada seorang supir yang melihatnya dan memikirkan itu adalah ide yang brilian, dan juga berkata, wah ini sih bagus banget, karena saya bisa minum teh dalam keadaan nyupir. Juga ibu-ibu juga suka ternyata, karena yang praktis gitu, bisa dibawa kemana-mana, dan juga pas jadwal mereka lagi susah, lagi ingin menjemput anaknya, mereka juga bisa sambil minum teh. Dan juga rasanya enak dan khas yang pasti. Akhirnya tidak jadi pulang ke Slawi, malah pesanan tuh makin menambah. Akhirnya pun terkenal sekarang. Dan juga Pak Sosro juga dikenal sebagai produk yang pertama kali menggunakan wadah botol di Indonesia dan di seluruh dunia. Dia juga pertama kali yang memakai wadah botol untuk teh di seluruh dunia. Karena di seluruh dunia itu tidak ada yang pernah kayak gitu. Nah, jadi yang kita bisa ambil dari contoh Pak Sosro dan produknya ini adalah kita tidak boleh putus asa dan pantang menyerah. Kita harus berani, tidak pernah putus asa dan pantang menyerah. Kita tuh harus bekerja keras karena Tuhan selalu memberkati kita meskipun juga di waktu-waktu yang tidak terduga. Dan produk ini pun jadi produk paling terkenal di seluruh dunia. Dan sekarang perusahaannya itu adalah PT Sinar Sosro, atau adalah perusahaan terbuka Sinar Sosro. Nah, seru ya kawan membahasnya. Kita bisa menjadi lebih semangat untuk berkarya dan membuat produk. Nah, oke. Jadi segini dulu ya kawan videonya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share banyak-banyaknya. Nah, untuk tema berikutnya saya bingung nih. Kalian boleh kan bantu saya dengan komen apa usul-usulannya untuk besok. Nah, jangan lupa komen ya kawan. Oke dah kawan, dadah. Saya di sini dan juga kata-kata pepatah bilang, jangan remehkan mimpian setinggi apapun karena sungguh Tuhan Maha mendengar. Ingat kata pepatah itu ya kawan. So, jangan takut untuk bermimpi setinggi-tingginya, asal bekerja keras, pantang menyerah, dan selalu berdoa. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Mimpi dan Bintangku. Dadah, 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 dadah.